kali ini kita akan membantu klien kita namanya Indri dari Sukabumi. Dia ini seorang anak yang ingin mencari ibunya. Jadi ibunya ini tidak biasanya menghilang seperti ini. Biasanya ibunya ini selalu ngasih kabar, ngasih informasi, dan selalu bilang kalau dia mau pergi atau kalau ada masalah. Tapi ini ibunya udah kurang lebih 1 bulan nggak ada kabar sama sekali. Kita ada di suatu tempat, ya. Kita janjian sama klien kita. Feli juga lagi nunggu klien kita. Cuman dari tadi, dari jam 6 kita janjian, ini udah mau jam 8, klien kita belum nongol-nongolin. Ini sampai sekarang kok belum ada kabar nih klien kita. Apakah salah dari tim risetnya, tim observasinya, atau dari huntingnya ini? Maksudnya apa ini? Fel, gimana Fel? Nggak ada. Klien kita ini Indi berasal dari Sukabumi. Dia datang ke Jakarta, ngajak kita ketemuan, kemudian untuk melanjutkan pencarian. Feli bilang sama gue kita janjian di dekat daerah sekitar terminal. Gak bisa nggak ada, janji di mana? Ya makanya ini udah 2 jam, aku nanyain orang-orang di situ katanya nggak ada yang ngeliat sama sekali, nggak ada perempuan malah di situ. Jadi janjian di sini, dia di mana ini? Di depan situ. Enggak, dia dari mana ngomongnya? Dari rumah. Emang rumah di sini, kenapa nggak samperin di rumahnya aja? Loh yang nggak tahu kan dia minta janjiannya di sini. Kok minta janji, kok nggak langsung ke rumahnya aja? Kenapa? Kan kita ngikutin dia dong, kan dia bisanya di sini ya di sini lah. Kenapa harus ngikutin dia? Lah, masa aku minta tiba-tiba ke rumah kalau dia bisa dekat-dekat sini? 15 menit kita tungguin, 30 menit kita tungguin, bahkan 1 jam lebih kita tunggu, nggak ada kabar dari Indri. Padahal dia bilang dia udah deket terminal katanya. Dia bilang dia udah siap pencarian katanya. Dia bilang semua materi udah siapkan katanya. Nah terus kemana Indri ini? Kok dia lagi ada di daerah sini? Biasanya kan kita harus curiga, kenapa dia ngajakin ketemuan di sini, kan kita tanya alasannya apa. Kenapa kita nggak janjian di rumahnya? Kenapa kita nggak janjian misalkan di rumah omnya? Tadi kan janjiannya jam 6 Feli, ini udah jam 8, kita udah nunggu 2 jam. Mungkin dia takut ganggu orang di rumahnya kali. Emang ganggu apa jam 6? Jam 6 orang biasa bertamu Ya kok. mungkin rame rumahnya. Emang rame kenapa rumahnya? Ya aku nggak tahu. Gimana dong nih? Terus mau nunggu sampai jam berapa ini? Ya ini ditelepon juga nyambung doang tapi nggak diangkat. Tuh, nyambung doang tapi nggak diangkat. Jangan bilang kalian dibohongin lagi sama klien. Udah berapa kali ini tim riset ini gimana nih so dibohongin sama sekali. Tiba telepon Felinya berbunyi. Masa bolak-balik dibohongin? Udah ini dia nelfon. Halo? Halo Indri tuh. Ini siapa? Halo. Ya ini siapa ya? Mbak, ini halo, ini yang punya halo. Iya, halo. Mas Indrinya mana ya? Halo, Mbak. Iya, ini. Ini nomor ini. Yang punya telepon ini pingsan, Mbak. Hah? Pingsan? Gimana nih, Mbak? Saya lihat nomor di handphone kakinya ini. Di mana Mas sekarang? Ini lagi di konter HP saya, Mbak. Konter HP di mana? Di mana, Mbak? Mas. Depan jalan Jamblang, Mbak. Yaudah, saya kesana. Makasih Mas ya. Kesana ya. Iya Mas ya. Mas tolong Mas kirim alamatnya Mas atau send location, kita langsung menuju ke sana. Buru-buru begitu kita dengar kalau klien kita ini jatuh pingsan di konter handphone, kita langsung lari menuju ke konter handphone. Di mana dia warnanya? Konter HP nggak? Ini, Bu. Ini. Hah? Ini bukan sih? Ini bukan? Mas, ada cewek yang pingsan nggak katanya di mana? Di sini ya? Oh ini. Ya ampun. Indri. Astaga. Tadi yang saya telepon. Iya benar. Saya Rafa. Oh iya. Iya, Mas. ini kenapa ini Mas? Kenapa Mas? Tadi saya lihat mbaknya jalan kayak orang sesuayungan di depan. Pingsan. Terus? Pingsan. Belum sadar sampai sekarang. Ya. Ada minum nggak Mbak atau Mas apa? Minta tolong dong Mas, minum Mas. Iya. Kondisinya memang pingsan. Untungnya ditolong sama penjaga konter itu. Akhirnya kita handle keadaan di situ, kita tenangin klien kita, Indri. Sebentar. Aduh, saya bantu. Indri. Aduh. Indri. Kamu nggak apa-apa ini? Kamu nggak apa-apa? Hah? Kamu nggak apa-apa? Aku nggak tahu kenapa.
Aku nggak tahu. Oke, minum dulu yuk. Minum dulu, tenang dulu. Tenang. Kita kasih obat, kita kasih air minum di situ. Kita tanya sama dia, ya bagaimana kondisinya, udah baik kan? Kita tanya lapar nggak di situ? Tidak lapar katanya. Di situ dia cerita. Aku dari terminal Terus? ada ibu-ibu nawarin air mineral ke aku. Terus aku tadinya nggak mau beli Kak, cuman karena aku kasihan sama ibu-ibu itu akhirnya aku beli. Setelah aku minum, aku pusing. Terus aku mual-mual dan ibu-ibu itu tarik-tarik aku. Terus ada orang yang mau nolongin aku, terus ibu itu pergi. Setelah itu aku nggak tahu apa-apa lagi Kak. Astagfirullahaladzim. Terus perampokan. Tapi kamu ditanya-tanya barang-barangnya ada yang diambil. Tas kamu mana? Ini bukan? tasnya, ini tasnya. Tas kamu. Tadi mbaknya pegang HP ini. Ini handphone kamu. Cek dulu semuanya. Cek dulu semuanya. Enggak, dompet ada semua. Oh ya, alhamdulillah ya udah HP-nya masuk situ dulu. Kakak bantuin aku cari ibu Kak. Iya. Tenang dulu, kamu tenang dulu. Tenang dulu ya. Ini kamu keadaannya nggak apa-apa sekarang. Ya, makasih Mas ya. Indri di situ cerita ya, bahwa dia datang ke Jakarta ini pengen mencari ibunya. Namanya Narsi. Narsi ini udah 1 bulan katanya nggak ada kabar sama sekali. Biasanya nggak seperti ini. Nah terus kenapa kok tiba-tiba ibunya menghilang dan nggak ada kabar sama sekali? Bumi, aku tujuan aku ke Jakarta mau cari ibu. Cari ibu. Indri selama ini tinggal berdua sama ibunya. Ya, yang mencari nafkah adalah ibunya. Kalau ternyata ibunya nggak ada kabar dan menghilang, berarti Indri sekarang sendirian sebatang kara. Begitu dia membahas masa lalu bersama ibunya, dia nangis di situ. Aku cari ibu ya Kak. Aku nggak tahu Kak. Selama ini aku cuma tinggal sama ibu. Setelah itu aku nggak tahu Kak harus kemana. Ini kamu di keluarga berapa bersaudara? Kamu sama ibu. Nah ini berarti kamu nggak ada, kamu tinggal sendirian? Iya. Udah sampai malam itu banyak banget. Ayah kamu atau bapak kamu? Ayah aku udah meninggal sejak aku umur 7 tahun Kak. Nah terus sekarang yang selama ini menafkahin siapa? Ibu Kak. Ibu? Ibu selalu ibu yang biayain aku dari SD sampai aku lulus SMA. Ibu saya yang biayain aku. Ini ibu kamu waktu pamit ke Jakarta pamitnya apa? Kata ibu dia ada urusan keluarga. Cuman ibu kirim pesan itu lewat SMS Kak. Jadi pas ibu pergi itu, ibu nggak pamitan sama aku. Jadi setelah pergi berapa hari baru bilang gitu? Iya. Setelah pergi berapa hari itu baru bilang? Udah hampir seminggu baru ibu kabarin aku lewat SMS. Setelah aku telepon ibu nggak ada jawaban. Dari ibu. Oh, jadi selama seminggu itu sebelum ibu kamu SMS, kamu udah nyoba buat telepon atau Aku ngabarin? udah berusaha telepon ibu Kak. Cuman nggak bisa Jadi telepon ibu. Nggak ada jawaban sama ibu. Tapi ibu pamitannya ke Jakarta. Oh, ada keluarga ibu kamu di Jakarta? Ada Om Joko itu kakak dari almarhum bapak aku Kak. Oh, keluarga dari papa kamu Iya. berarti. Pas ibu kesana, aku nggak ada keluarga lagi selain Om Joko Kak. Om Joko. Ada alamatnya? Kalau alamat pastinya aku nggak tahu karena waktu pas aku masuk itu cuma 1 kali ke rumah Om Joko. Jadi aku nggak tahu. Di daerah mana? Di dalam Kalistar Kak. Rumah dia itu di jalan itu Mas. Cuma itu yang aku ingat. Petunjuk yang pertama, katanya Om Joko. Om Joko ini masih ada hubungannya saudara sama Ibu Narsi. Jakarta ini kan luas juga ya. Kita harus tahu pasti lokasinya di mana dan aksesnya seperti apa. Karena ini susah untuk nyarinya kalau nggak tahu pasti alamatnya. Ini pasar Timbul Kak. Pasar Timbul. Iya Kak. Oh, daerah situ. Ya udah, kalau gitu kita langsung ke sana aja. Coba kita langsung ke sana cari ibu ya Kak. Atau besoknya. Iya. Enggak Kak, kita hari ini harus cari ibu. Kamu nginep di mana? Aku nggak tahu. Karena aku nggak tahu
saudara di sini cuma Om Joko, dan itu aku nggak tahu di mana. Atau nginep di kantor aja ada. Coba kalau gitu kita langsung ya ke Pasar Timbul ya, di daerah Jagakarsa. Ya. Kita menuju ke Om Joko. Alamatnya sudah dikasih sama tim dan tim coba survei dulu ke alamat tersebut. Dan pas sampai rumahnya, kita ketok pintunya, yang keluar adalah istrinya. Assalamualaikum. Om Joko. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Om. Iya. Assalamualaikum. Halo, Tante. Ini gawat. Hai, Tante. Iya. Assalamualaikum. Tante boleh maju sebentar? Ini rumahnya Om Joko bukan, Tante? Oh bener, dengan siapa ini? Dengan istrinya. Oh istrinya, alhamdulillah. Tante masih ingat aku kan? Aku Indri, Tante, lihat Ibu Nasi. Kita ngobrol sama istrinya, ini juga nggak kaget begitu ketemu sama klien kita Indri. Padahal ini ponakannya loh, udah lama nggak ketemu loh. Tapi kok biasa saja, seakan-akan dia udah tahu keponakannya bakalan kesini. Iya, Tante, ini Indri. Kamu nggak bisa. Ibu di mana, Tante? Ibu di mana? Tante pasti tahu kan di mana Ibu? Tante jangan bohong, pasti Tante tahu di mana Ibu kan? Soalnya Ibu pamitan buat ke Jakarta, katanya ada urusan keluarga. Ibumu sudah pulang Hah? Pulang kemana Tante? ke Sukabumi. Sukabumi. Kapan ketemunya Tante waktu itu? Sekitar seminggu yang lalu. Nggak mungkin, Tante. Indri baru pergi dari kemarin, barusan sampai hari ini di Jakarta. Nggak mungkin, Ibu nggak mungkin udah pulang. Tunggu, Tante ketemuan sama Ibu Narsi atau dia nginep di sini, Tante? Saya nggak tahu. Maksudnya? Maksud Tante nggak tahu sih Tante? Ini nggak pernah tinggal di sini. Ketika kita nanya, di mana keberadaan ibunya Indri? Dia nggak berani jawab. Matanya cuma berkaca-kaca dan dia menangis. Dia bilang, saya nggak tahu di mana ibu kamu. Ini dari Sukabumi, Tante udah cari Ibu. Tante jangan pernah nutup-nutupin dari Indri. Itu Indri tahu. Ayo, Tante. Ayo, Tante. Ayo kita cari Ibu. Tante nggak tahu Indri. Tante nggak tahu. Indri. Aku yakin banget Tante pasti tahu kan di mana Ibu. Kamu temuin om kamu. Tenang dulu dong. Tante tolong dong Tante dibantu. Kita harus seperti apa lagi coba? Saya tahu Tante pasti juga ya punya perasaan, punya hati. Ya kan Tante? Coba gimana perasaan Tante kalau punya anak ditinggal sendirian gitu bagaimana coba? Apa Tante nggak kasihan sedangkan Tante sendiri menyembunyikan sesuatu? Tante coba dong jawab dong Tante. Jawab Tante. Tante. Tante pasti bohong kan sama Indri. Tante pasti tahu kan di mana Ibu. Indri. Tante Nggak tolong. tahu. Oke, Tante, iya. Sudah. Temui aja om kamu. Di tempat kerjanya. Di Jalan Kapi. Rental mobil. Tante. Ini yang pasti ada sesuatu. Kenapa istrinya Om Joko ini nggak mau ngomong? Kita juga nggak tahu di sini. Ibu kan kata Tante udah pulang ke Sukabumi. Aku mau telepon tetangga yang di sana. Siapa tahu Ibu yang udah pulang, Kak. Coba telepon aja. Halo, Assalamualaikum. Ibu, ini Indri, Ibu. Iya, betul, Ibu. Ibu Indri sudah pulang belum ya, Bu? Apa? Ibu nggak bohong kan sama Indri? Ya udah, Ibu makasih ya Ibu. Kalau Ibu tahu tentang Ibu sudah pulang, Ibu kabarin Indri ya. Indri sekarang ada di Jakarta buat cari Ibu. Iya, Ibu. Waalaikumsalam. Feli gini. Lihat ekspresi muka Tante tadi nggak? Sedih. Ada sesuatu. Ya. Coba kamu tunggu sini sebentar. Kamu tunggu sini sebentar. Feli ngomong apa?
Lihat dong ekspresi muka tante. Iya, cuma gimana cara kita nggak mungkin maksa, Man. Kita. Nanti kita suruh Albar aja kalau gitu. Terus ngintai buat apa maksudnya? Tantenya. Ini nggak tahu nanti kemana atau kemana kan. Oh, atau mungkin malah Bu Narsinya yang datang gitu maksud kamu. Aku nggak tahu, mungkin dia mau kemana atau apa, biar Albar di sini dulu. Takutnya kita nanti ke kantor omnya, ternyata omnya ada di sini, pulang. Selipan takutnya kan. Ya udah. Yaudah. Albar mana? Albar mana? Hah? Terus kabarin Albar deh. Oke ya, bentar. Aku sama ibu, Kak. Aku yakin banget tante sama om pasti ada disebut-sebutin sama aku, Kak. Sekarang kamu tenang. Ya, sekarang kamu sabar. Iya. Sabar dulu. Sekarang kamu tenang. Kalau kamu depresi begini, takutnya malah kamu nanti kenapa-kenapa. Ya, coba kamu tenang dulu, ya. Aku gimana bisa tenang, Kak? Aku nggak tahu ibu di mana dan tante bilang ibu udah pulang. Ya, ini kita lagi mau nyari, ya. Kamu mau nyari kan? Ya. Kamu percayain sama kita ya, kita juga usaha di sini, oke? Ya, yuk kita sekarang ke rumah, ya ke tempatnya om kamu ya, om. Iya, Yuk. kita ke sana, Kak. Iya. Kita ke sana. Pas kita sampai tempat rental mobil, nah klien kita Indri tuh ngeliat di situ ada Pak Joko. Itu Om Joko, Mas. Tapi dia kayak ribut sama seseorang di situ. Kita nggak enak nyamperinnya. Nah karena terpaksa akhirnya ya sudah deh, kita samperin aja. Pas kita samperin di situ, Om Joko? kelihatan banget Om Joko ini merasa terganggu. Ya tadi kita ke rumahnya Om. Iya. Ya ketemu istri Om juga. Nah kita mau nanya Ibu Narsi, tapi kok malah disuruh ketemu sama Om langsung. Ini kan anaknya, Indri. Iya, aku tahu. Ini sebenarnya ada apa sih Pak? Kok di... Ini ada apa sih Indri, Om? Kok Om? di Ini pingpong ada gini? apa sih, Om? Ibu kemana, Om? Ibu kemana, Om? Ibu kemana? Kamu nggak tahu yang sebenarnya emang? Ada apa ini? Atau jangan-jangan ibunya Indri ini udah ketemu sama Om Joko sebelumnya dan menceritakan semuanya yang terjadi. Saya ini cuma pengen tahu di mana Ibu Narsi, Pak. Iya, sekarang Bapak Ya. kalau mau tahu lebih jelasnya, Bapak silakan langsung ke Jalan Mahakam nomor 17. Itu alamat lengkap kok. Tapi itu alamat siapa, Om? Oh, Om sendiri aja nggak tahu keperluan kita apa? Om, tapi itu alamat siapa, Nah, Om? sebentar aja loh. Gini aja, Pak. Om, kasih tahu Sebentar Indri, aja, Om. kasih tahu loh. Ibu di mana, Om? Dia langsung ke sana, saya nggak bisa. Om, tolong Ini ya, Pak. Kenapa? Ini kan ini masih saudara Om, ini masih ponakannya Om. Langsung aja ke sana ke Jalan Mahakam nomor 17. Saya bayar. Tapi itu alamatnya siapa, Om? Tempatnya siapa? Tapi itu alamat siapa, Sebentar Om? aja kan bisa Om. Coba dengerin Itu tempatnya siapa Iya. coba? Om, Iya, si nanti. Om sendiri suruh kita Nanti pokoknya tanyain sama Om. Iya, ke sana aja ke Jalan Mahakam nomor 17. Om, sebentar Om, sebentar Om. Ibu di mana sih, Bu? Ibu di mana sih, Kak? Ibu di mana, Kak? Ibu di mana? Nggak mau dia nggak mau ngaku tadi. Aku udah paksa juga nggak mau dia. Itu apa sih kita dioper-oper gitu? Kita ke sana, Kak. Kita ke alamat yang Om Joko bilang tadi, Kak. Kita ke sana ya, Kak. Ini loh, ini kenapa Om kamu sendiri kok nggak mau bantuin coba? Ada apa sih ini? Saya nggak ngerti, Kak. Kita ke Aneh, sana, Kak. Ayo, Kak. Kita ke sana. Kita ke sana, Kak. Oh, bentar. Kan Albar masih di rumah Tante, ya. Coba kita telepon ya. coba telepon deh. Coba ya, kita telepon. Halo, Bat. Gimana? Ini gue udah di tempatnya Om Joko nih. Hah? Si tante juga gak keluar rumah? Sama sekali nggak ada yang datang juga? Ya udah gini, lo tetap di sana. Ntar kalau misalnya tantenya keluar rumah, ikutin ya. Kabarin kita terus ya. Oke, thank you, Bat. Nggak ada sama sekali. Ya, biarin Albar, biarin untuk mantau di situ terus ya. Nanti juga Om itu boleh
Tim tinggal di sini mungkin sekalian. Jadi kita bagi dua aja di tempatnya tante sama tempatnya Umi ini ya. Kita langsung aja ke tempat mahakam. Kalau misalkan nggak ketemu, kita langsung balik lagi ke sini. Ya. Yuk. Dapat informasi di daerah Depok, tepatnya di Jalan Mahakam. Tim coba cross check dulu alamatnya, tanya sama orang sekitar, dan akhirnya kita ketemu alamatnya. Ini rumahnya. Coba kita cek. Assalamualaikum. 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 Bu, ya maaf, Ibu, di sini ada yang namanya Bu Narsi, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Maafin dengan Ibu siapa? Ibu Ranti. Bu Ranti. Iya, iya. Ibu ini bingung, heran. Ibu Narsi yang mana? Dan ada keperluan apa kalian dengan Ibu Narsi? Ibu saya Indri, anak Ibu Narsi. Indri. Iya, Bu saya Indri, anak Ibu Narsi. Ibu kenal kan sama ibu saya, Ibu Narsi? Narsi yang orang Sukabumi itu? Iya, Bu. Ini foto ibu saya, Bu. Ini foto ibu saya. Ibu kenal kan sama Ibu Narsi? Kamu bener, Indri. Orang yang punya rumah ini kaget. Dia nanya berkali-kali, kamu benar Indri, anaknya Ibu Narsi. Kamu nggak bohong kalau kamu Indri, anaknya Ibu Narsi. Dan Indri bilang, iya, saya Indri, anak Ibu Narsi. Langsung ibu itu berubah ekspresinya. Ibu ini apanya Bu Narsi? Iya, Ibu tolongin kita dong. Loh, Pak, Ibu. Pak. Apa? Ini ada Indri, Pak. Ada Indri. Apa sih, Mas? Iya, enggak, ini kita mau nanya, Bapak kenal sama Ibu Narsi? Ya, ini anaknya, Pak. Saya Indri, Pak. Anak Ibu Narsi. Bapak kenal sama ibu saya, kan? Iya, udah sebulan ini nggak pulang, Pak, Ibu Narsi. Anaknya ini kasihan. Ini kok saya Indri, Pak. Kenapa, Pak? Saya bapak kamu, Nak. Allah. Enggak. Bapak bukannya sudah meninggal, Pak? Bapak masih hidup. Enggak mungkin. Bapak Indri sudah meninggal sejak Indri umur 7 tahun, Pak. Siapa yang bilang? Ibu menceritakan sama Indri kalau Bapak sudah meninggal. Ibu kamu bohong, Nak. Ini anak saya, Mas. Hah? Bapak nggak salah orang? Ini. Bapak coba lihat dulu deh, ini ibunya, Pak. Ini foto ibu saya, Pak. Ini foto ibu saya. Istri Bapak. Kok bisa sekarang ini ngaku-ngaku bapaknya? Dia kemana aja selama ini? Nggak pernah datengin Indri, nggak pernah nyari Indri. Tiba-tiba pas ketemu di depannya dia bilang, kamu anak aku. Logis kan? Enggak lah. Misi pertama. Loh, selama ini kemana, Pak? Iya, Bapak selama ini kemana saja, Pak? Ibu Narsi bilang sama anaknya kalau Bapak ini sudah meninggal loh. Dia nggak tahu sama sekali kok dia punya Bapak. Bapak kenapa nggak coba nyari dia coba? Saya selalu berusaha mas dari anak saya. Tapi ibunya melarang. Karena memang saya bercerai tidak dengan baik-baik. Namanya Pak Bagio orang ini. Dia ngaku dia adalah bapak kandungnya Indri. Nah terus kemana aja dia selama ini? Nggak pernah nyariin Indri, nggak pernah komunikasi sama Indri, apalagi nengokin Indri. Ya Indri nggak percaya lah gitu saja. Nggak bisa terima lah begitu saja. Indri tetap kekeh nanya, di mana ibu saya? Bapak jahat. Sekarang ibu kemana, Pak? Ibu kemana, Pak? Ibu kemana? Bapak masih tahu kan ibu di mana? Bapak kenapa ngelakuin ini semua? Bapak kenapa ngelakuin ini semua sama Indri sama ibu? Kenapa, Pak? Bapak jahat. Bapak kenapa ninggalin ibu sama Indri? Maafin Bapak. Bapak bodoh dulu. Maafin Bapak ya. Bapak jahat, Pak. Bapak jahat. Kenapa Bapak tega ngelakuin itu, Pak? Bapak gak bisa berbuat apa-apa lagi, Nak. Ibu kamu memang keras kepala. Bapak bohong. Bapak bohong kan? Enggak bohong. Bapak nggak pernah nyariin aku sama ibu. Kenapa Bapak nggak pernah usaha buat cari aku, Pak? Bapak selalu berusaha cari kamu, Nak. Bapak bohong. Ibu kamu yang larang. Sekarang ibu mana? Bapak pasti tahu kan ibu di mana?
Indri jauh dari Sukabumi ke Jakarta cuma buat cari ibu. Bapak bener-bener jahat, Pak. Kenapa Bapak tega ngelakuin itu sama Indri sama ibu? Kenapa, Pak? Kenapa? Kalau Bapak peduli sama kami, sekarang ibu di mana, Pak? Ibumu. Ibu di mana, Pak? Jawab Indri, Pak. Ibu di mana? Kamu tanya sama Om Joko aja ya. Om Joko. Om Joko nyuruh Indri kesini buat tanya sama Bapak. Sekarang Bapak suruh Indri tanya sama Om Joko lagi. Sebenarnya ini ada apa sih, Pak? Iya Pak, kita udah tempatnya Om Joko, udah ketemu istrinya juga. Mereka semua nggak mau ngaku Pak. Sekarang Bapak nyuruh kita ke Om Joko lagi, maksudnya apa ini Pak? Katanya Bapak ini bapaknya. Katanya Bapak ngakuin dia anaknya, Bapak sayang sama dia, tapi mana coba? Begini Mas, memang beberapa waktu lalu mamanya itu telepon ke saya, katanya butuh uang. Saya nggak punya uang, saya minta tolong sama Joko. Dia bisa katanya bantu. 30 juta. 30 juta? Kaget dong Indri. Buat apa uang sebanyak itu 30 juta? Untuk apa? Buat apa ibu uang sebanyak itu, Pak? Kamu nggak cerita, Indri. Indri nggak percaya sama Bapak sama Om Joko. Pasti ibu pergi juga gara-gara Bapak sama Om Joko kan? Ya enggak, Indri. Ibu yang telepon Bapak untuk pinjam uang 30 juta. Ya Bapak uang dari mana? Keadaan Bapak begini. Tapi buat apa ibu uang sebanyak itu, Pak? Buat apa, Pak? Bapak juga nggak tahu karena nggak cerita. Ibu sekarang kemana, Pak? Ibu sekarang kemana? 1 bulan, Pak, Indri ditinggal sama ibu di kampung. Ibu nggak pernah ada kabar, Pak. Dan Indri ke Jakarta buat nemuin Om Joko. Karena cuma itu yang Indri kenal di Jakarta. Dan Om Joko suruh Indri kesini buat nemuin Bapak. Kalau kamu mau nemuin ibu kamu cari aja di Om Joko. Kamu tanya dia ya. Om Joko? Iya. Sebenarnya ada apa sih? Nggak ada apa-apa, nah. Ayo, sayang. Ibu kemana sih, Kak? Kenapa, Kak? Kenapa kayak gini, Kak? Indri nggak ngerti. Indri sabar, Indri coba yang sabar, ya. Ya, Om sabar ya. Di sini. Ibu kemana sih, Kak? Ya ini kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu mereka. Tapi yang pasti ini ada sesuatu yang dulu pernah terjadi di masa lalu ibu kamu. Tapi kenapa Om Joko bohong sama Indri? Kenapa? Tadi kan Om Joko suruh Indri tanya ke Bapak. Terus tiba-tiba Bapak itu bilang kalau dia bapaknya Indri. Sedangkan Ibu bilang kalau Bapak sudah meninggal. Ya, mungkin Om Joko tuh nyuruh ke sana biar ketemu sama bapak kamu. Mungkin gitu maksudnya, Indri. Ibu di mana sih, Kak? Ibu di mana, Kak? Gini aja, kita coba tekenin lagi, ya, Om Jokonya. Kalau enggak, udah mending kita ketemuin aja mereka berdua deh. Ayo Kak, kita sekarang ke sana ya, Kak. Kita ke sana, Kak. Ayo, Kak, kita ke sana. Indri kangen sama Ibu. Nanti kan kita akan ada yang di sana. Kita juga tahu rumahnya, ya. Iya, Kak. Akhirnya kita kembali ke Pak Joko ini. Karena dikasih tahu sama Pak Bagio untuk kembali ke Pak Joko ini, kita kembali lagi ke Pak Joko ini untuk kedua kalinya. Om, buka pintunya, Om. Om, buka pintunya, Om. Om, buka pintunya. Tante, ya kita mau ketemu Om Joko dong, Tante. Tante, ini siapa yang mau jelasin? Tante atau Om sekarang? Coba jelasin sebenarnya ini. Tante nggak mau jelasin juga ini, Indri? Kenapa ya? Ya, udah, nggak usah pakai sendal-sendalan, udah, nggak usah pakai sendal. Yuk, Om sini. Om, tolong jelasin semuanya. Ya, Om kalau merasa saudaranya, Om merasa kalau ini ponakannya ngomong sebenarnya. Saya sudah bilang, kalau mau tahu, langsung aja ke bos saya. Kapan Om bilang?
Berarti tukang bohong bapaknya dia tuh, Pak. Hah? Bohong. Iya, tukang bohong. Bapak kamu bilang apa sama kamu? Bapak suruh Indri kesini buat nanya ke Om. Sekarang ibu di mana dan buat apa uang 30 juta itu? Jawab, Om. Bapak kamu tuh bohong. Kamu tahu kenapa bapak kamu ke Jakarta? Bapak kamu itu kawin lagi. Dan dia itu tidak cerai dengan ibu kamu. Dia kawin lari. Enggak, Om, enggak mungkin. Om masih bohong kan? Om masih bohong kan sama Indri? Sekarang ibu di mana, Om? Om udah ngaku aja, udah nggak usah mimpong orang, nggak usah nuduh orang yang macam-macam. Sekarang di mana? Bu Ningsih gimana? Yang tahu ibu kamu itu Pak Bagio, bapak kamu. Udah nggak usah alasan, kita udah datang ke Pak Bagio dan katanya bapak yang tahu semuanya. Dan sekarang bapak bilang Pak Bagio. Bentar Pak Bagio lagi bilang bapak lagi. Hah? Emang kita bodoh apa semua di sini? Lo emang kenyataannya seperti itu kok. Kenyataannya seperti itu, berarti bapak tega? Tega bohongin ponakannya sendiri? Yang ngebohongin itu bapaknya dia, Mas. Kalau kita ketemu bapaknya, kalau gitu. Sekarang Om ikut Indri. Ayo, Om. Ayo, Om. Mana? Kita tempat bapak, kita cari ibu. Ayo kalau berani, ayo kalau berani, ayo berani nggak? Bener nggak di sana? Bener nggak? Dia ngapain tempat bapak kamu? Tuh kan, nggak berani kan? Om yang bilang sendiri. Kalau bapak itu bohong. Sekarang Om ikut Indri ketemu sama bapak. Kalau kamu mau tahu semuanya, ya udah balik lagi ke rental, ketemu bos saya, Pak Dahlan. Pak Dahlan? Apa hubungannya sama Pak Dahlan? Sama ibu, Om. Bapak ini saudaranya loh, ini omnya loh. Kok malah orang lain? Maksudnya apa ini ya? Ya udah ketemu Pak Dahlan aja sana. Pak, ini gimana? Ngapain kita ke Pak Dahlan, Pak? Apa hubungannya sih, Pak, Pak Dahlan sama ibu? Aku kesini mau nyari ibu, bukan mau ketemu sama Pak Dahlan. Ya udah, sini tunjukin di mana? Udah tunjukin, udah mau apa lagi? Mau ngapain lagi udah? Ditunjukin tempatnya. Nah, pas kita menuju ke tempat rental mobil, ini kita melihat di situ ada Pak Bagio. Bapak kamu sedang transaksi sama Pak Dahlan karena mereka sebentar lagi akan melakukan operasi. Mana, Pak? Itu Pak Dahlan sama Pak Bagio lagi tanda tangan operasi. Bagio? Operasi? Bapak! Setelah kita datang ke situ, mereka semua carut marut, kocar kacir, ketakutan mereka semuanya. Pak, ini ada apa ini? Apa ini maksudnya? Iya, Bapak ada apa ini maksudnya? Apa ini maksudnya? Tanda tangan apa ini? Tanda tangan apa? Ini ada apa sih? Transaksi apa ini? Di malam-malam gelap seperti ini, di luar lagi, maksudnya apa ini? Ayo, tanda tangan apa ini? Kita udah tahu semuanya, maksudnya apa ini? Ada masalah ini, tenang aja semuanya. Siapa orang itu? Itu bos saya. Operasi apa, Pak? Operasi apa, Pak? Siapa yang mau dioperasi? Bapak ngaku aja. Tunggu Mas ya, biar saya ngomong sama Indri dulu ya. Kamu pulang aja ke Sukabumi ya. Nanti kalau semuanya udah beres, nanti Ibu pasti ya. Enggak, Pak. Sekarang Ibu di mana, Pak? Kamu ini operasi apa? Pak, Ibu di mana, Pak? Ibu di mana, Pak? Bisa kayak gini, Pak. Pak, jangan kayak gitu dong, Pak. Iya. Ini operasi apa maksudnya? Nggak ada apa-apa, tunggu sebentar aja. Nggak ada apa-apa ini. Iya, maksudnya. Pak, ini... Mas, jangan begitu, Iya, Mas. maksudnya apa? Operasi apa maksudnya? Bentar aja. Pak. Jadi kocar kacir ini. Pak Bagio lari naik motor, Pak Dahlan naik mobil atau kemana entah ini. Nah, kita fokus sama Pak Bagio karena dia yang tahu di mana Ibu Indri. Hei! Hei! Bapak kenapa kayak gitu sih, Kak? Ayo, kita pakai mobil, kita pakai mobil. Ayo, mobil. Gak apa-apa kamu Indri ya? Ayo, mobil, mana mobil? Mobil. Kita kejar Pak Bagio di situ, dia naik motor, kita kejar di situ. Pak kenceng, Pak kejar dia, Pak. Pokoknya harus dapat di situ. Ayo Pak, jangan sampai hilang Pak. Ya, buruan Pak. Pokoknya nanti ada kesempatan langsung pepet aja Pak. Ada kesempatan Pak. Begitu ngeliat motornya ada kesempatan untuk motong, kita potong di situ. Dan di situ kita berhentikan. Iya, langsung Pak. Ngawur ini orang ini. Ayo, Kak. Jelas nih orang. Berhenti, Pak.
langsung kau tegasin dia. Apa maksudnya ini semuanya? Kemana Ibu Narsi? Nah, turun. Turun. Mas, ini kenapa sih? Turun. Kenapa? Kamu itu orang tuanya aku dong. Hah? Orang tua macam apa ini? Hah? Ini orang tua macam apa? Keluarga apa? Hah? Lu kok ini suaminya katanya. Kenapa lu melakukan ini semuanya? Nggak malu apa di situ? Nah, mana ibunya? Ini udah kamu sekarang pulang aja ke Sukabumi. Nanti juga ibu pulang sini ya. Enggak. Udah Mas, jangan ikut campur, Udah, Mas. ngaku, Pak. Ngaku. Di mana ibu? Di mana ibunya? Ngaku. Di mana? Ngaku dulu. Di mana Udah ibunya? kamu pulang aja ke Sukabumi ya. Udah Mas, mendingan tolong nih Pak, ngurusin anak nih. Pak, ini saya kasih tahu baik-baik dulu ya. Di mana ibunya? Kasih tahu di mana ibunya? Di mana ibunya? Di mana ibunya? Bapak nggak akan saya lepas dulu. Di mana ibunya? Di mana ibunya? Kasih tahu. Tanya aja sama si Joko tuh. Di mana? Di mana? Ya sama Joko tanya, Iya, di jangan mana? sama saya. Joko di mana? Lah mana saya tahu. Sama Joko nanyanya. Sama Joko. Mas, jangan kasar ya. Ayo coba kasih tahu di mana ibunya? Sama Joko, sama Om Joko sudah. Pak, jangan kayak gini. Joko mana? Joko. Joko kasih tahu di mana? Papa, tolong dong. Udah. Pak, Kamu ke Om Joko tanya ibu kamu di mana ya. nggak bisa. Kamu pulang aja Sukabumi kalau enggak deh. Nanti juga ibu pulang. Pak, Udah, Mbak. Kasih tahu di mana? Tega sama Indri, Pak. Udah. Kamu ke Sukabumi aja pulang. Maaf, Mbak. Udah, Mbak. Bapak tega. Pak. Kita cepet, Kak. Kemana Pak dia? Kemana Pak? Itu. Pak, cepet, Pak. Ikutin Pak. Cepet, Pak. Cepet, Pak. Apa sih dia? Kenapa kayak gini sih, Kak? Pak, cepet, Pak. Ingetin pelatnya, Pak. Jangan sampai hilang, Pak. Ayo, Pak. Cepet, Pak. Ini pasti ada tutup-tutupin ini. Iya, ini apa sih dioper-oper terus coba? Mereka nggak ada yang berani ngomong. Ya aku nggak ngerti kenapa bapak kayak gitu sih. Ini bapak sendiri kok kayak begini. Makanya kalau dia Mana dia nih bapak kamu? makanya jadi curiga deh. Jelasin. Masa juga tiba-tiba kamu udah umur segini dia ngaku-ngaku ya kan? Nah, mereka operasi apa itu maksudnya? Siapa juga yang operasi coba? Nggak tahu, bapak nggak ada yang jelasin ke Indri. Pak, di mana Pak motornya Pak? Pak ikutin Ayo Pak, cepet Pak, terus Pak. Kita suruh supir kita ngebut. Pak, ikutin lah, Pak. Pak cepet Pak. Langsung Pak ikutin, Pak. Ibu kemana sih? Bapak kamu ya ampun. Pak ikutin Pak, jangan sampai lepas ya Pak ya. Ayo Pak, cepet Pak. Aduh, itu orang tua macam apa itu coba? Aku nggak ngerti kenapa bapak sampai kayak gitu sih. Jadi curiga nih orang tua Aku kamu yakin apa bukan? Nggak ngebantuin malah kabur sendiri dia ini. Apa ya Mas? Kemana ini? Tempat apa sih? ini? Dia berhenti Itu loh. ngapain Tempat itu? apa sih ini? Itu bapak kan? Bapak ngapain di sini? Ternyata kita ngelihat di situ ada Pak Dahlan dan ternyata ada Ibu Narsi. Itu kan padangan kan? Ya kenapa? Itu padangan kan? Sama ibu kamu ngapain? Ya udah, ayo kita turun Kak. Tunggu sebentar dulu. Ya Allah, itu padangannya masih bawa kertas-kertas tadi loh. Masih bawa yang ditandatangan Ini tadi. mereka Apa sih? lagi apa ini? Gua Ayo apa Kak, ini? kita turun Kak. Kita Ngomongin masalah apa ini? Ingat nggak masalah operasi itu? Operasi apa ini? Iya makasih ya. Masih operasi? Ibu kamu operasi? Ayo kita turun Kak. Khawatir sama ibu. Ayo Kak, kita turun. Kita turun. Oke, Ayo kita turun. Ayo Kak, kita turun Kak, cepat Kak. Buru-buru klien kita turun dari mobil, dia lari sekenceng-kencengnya, dia peluk ibunya di situ dan dia nangis. Kemana ibu selama ini? Kemana ibu? Ibu. Kamu ngapain lagi di sini? Ini cari ibumu.
Dia ungkapkan rasa kangennya, dia ungkapkan rasa kekecewaannya, dia ungkapkan rasa inginnya ketemu di situ. Nangis di situ. Ibu kemana aja, Bu? Terus Ibu, Indri dengar mau dioperasi, Ibu sakit apa, Bu? Jelasin ke Indri, Ibu sakit apa, Bu? Operasi ginjal, Indri. Ibu mau operasi ginjal. Ginjal? Emang Ibu sakit apa? Jelasin ke Indri, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu sampai dia mau dioperasi? Kenapa, Indri, Bu? Ibu mau transplantasi ginjal. Ibu mau tolong istrinya Pak Dahlan, Indri. Istrinya Pak Dahlan itu siapa, Bu? Kenapa Ibu harus nolong dia, Bu? Ibu ninggalin Indri, Bu. Dahlan itu butuh ginjal istrinya, Indri. Enggak, pokoknya Ibu sekarang ikut Indri pulang. Ibu nggak boleh donorin ginjal, Ibu nggak boleh, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa melakukan itu? Kenapa? Kita bisa kok ibu hidup sederhana. Kita bisa hidup apa adanya. Kenapa ibu harus donorkan ginjal ibu? Tapi buat apa Ibu ngelakuin itu? Jelasin ke Indri, Bu. Indri, Pak Dahlan udah janji, Indri. Semua itu nanti biayanya untuk sekolah kamu, Indri. Untuk biaya kuliah kamu. Ibu mau kamu jadi orang sukses. Enggak, Bu. Ibu udah janji, Indri, Pak Dahlan. Ya, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Semuanya untuk biaya sekolah kamu, Indri. Untuk ijazah kamu, Indri. Ibu, dengar Indri. Indri masih bisa kerja. Indri bisa nebus ijazah Indri. Nggak perlu Ibu harus ngelakuin itu, Bu. Apapun Ibu lakukan. Enggak, Bu. Enggak. Sekarang Ibu ikut Indri pulang. Kita pulang, Bu. Indri nangis. Dia nggak mau berpisah sama ibunya. Dia kangen sama ibunya. Dia pengen ngajak ibunya pulang lagi ke kampung halamannya. Indri, kamu baik-baik aja. Aku nggak mau Ibu kenapa-napa, Bu. Aku khawatir sama Ibu. Enggak, enggak, Indri ya. Enggak, Bu. Sekarang Kamu kita baik-baik aja, Indri ya. Kenapa kayak gini sih, Bu? Apa, Bu? Ini aja hari ini, Bu. Selama 1 bulan ini Ibu nggak pulang. Ibu nggak pernah kasih kabar ke Ibu. Ibu, maaf. Ibu yang selama ini katanya sayang sama anaknya. Dipeluk Indri, disayang Indri. Sambil meneteskan mata dia bilang dia cinta sama anak-anaknya. Dia pengen anak-anaknya sukses di akhirat. Karena itu, ya, dia mendonorkan ginjalnya untuk mendapatkan uang. Ibu, dia berapa Ibu? Bukan masalah biaya. Enggak apa-apa Ibu, insya Allah kita akan bantu masalah itu. Saya mau bantu istri Pak Dahlan, Mas. Dia sakit keras, Mas. Dia butuh ginjal. Nggak boleh ngelakuin itu, Bu. Ibu bilang istrinya Pak Dahlan, di mana anaknya, Bu? Saya tidak anak saya, Mas. Sementara saya di rumah sakit, Mas. Saya minta tolong, Mas. Sampai saya Ibu, ini temenin Ibu, ini temenin Ibu. Enggak, ini nggak mau Ibu kenapa-kenapa. Indri khawatir sama Ibu. itu baik-baik aja. Saya titip anak saya, Mas. Selama saya di rumah sakit, tolong Ibu anak saya, Mas. Indri ikut Ibu, Indri. Mana pergi? Enggak, Bu, Ibu nggak mau. Ibu. Ibu. Akhirnya, Ibu Indri, ya, karena pengen mendapatkan uang, pengen menyenangkan keluarganya, ya, dia bersedia ginjalnya dioperasi. Kenapa Ibu tega ninggalin aku, Kak? Kenapa sih, Kak? Aku sayang sama Ibu, Kak. Iya.
kita kejar ibu, Kak. Ayo kita kejar ibu. Ibu! Dia juga sayang sama kamu, Indri. Dia juga sayang. Ya, ibu nggak sayang sama Indri. Kenapa ibu ninggalin Indri? Dia nggak ninggalin Indri. Ibu! Dia nggak ninggalin kamu. Ibu! Kita kejar ibu, Kak. Aku nggak mau ibu kenapa? Ibu! Berat, Bang. Kehilangan orang yang disayangin itu sangatlah berat sekali. Ya. Mungkin kalau di kacamata kita, ibunya Indri ini salah. Ya. Kalau orang biasa ngelihat ibunya Indri ini salah melakukannya. Tapi apa yang dia lakukan ini adalah demi Indri. Dia melakukan ini semua untuk masa depan Indri. Walaupun harus mengorbankan nyawa sebagai taruhannya, tapi luar biasa ya. Seorang ibu tidak pernah berhenti untuk menyayangi anaknya. Ya mudah-mudahan ya ibunya Indri bisa tetap sehat, ya, bisa tetap umur panjang dan bisa berkumpul lagi sama anaknya. Ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya. Kita harus percaya sekali lagi, ya, rezeki kita itu sudah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Jadi jangan pernah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Dan dengan menghalalkan segala cara, terutama cara-cara yang tidak baik atau haram, maka efek sampingannya ya akan merugikan dirinya sendiri, sehingga membuatkan diri kita rugi dunia akhirat.